Gadis ini diusir oleh warga desa, kemudian dia dirawat oleh seekor harimau. Hingga suatu hari terjadi bencana pada desa itu. Berikut kisahnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan gunung tinggi, hiduplah sepasang suami istri petani bersama putri kecil mereka yang baru berusia 5 tahun. Hidup mereka sederhana, mengandalkan hasil panen dari ladang yang mereka garap. Namun, ketenangan itu perlahan sirna. Musim panen tahun itu membawa kegagalan besar. Hasil bumi merosot drastis, penyakit menyerang ternak, dan bencana kecil kerap terjadi. Warga desa mulai gelisah mencari kambing hitam atas kesialan yang menimpa. Seorang petani kaya yang iri pada keberhasilan kedua orang tua gadis kecil itu mulai menyebarkan fitnah. Ia membisikkan bahwa pasangan suami istri itu melakukan pesugihan, menjual diri pada kekuatan gelap demi kemakmuran mereka. Bisikan itu menyebar cepat, berubah menjadi amarah yang membara. Warga yang dipenuhi ketakutan dan dendam berkumpul membawa obor dan senjata. Malam itu, di tengah gelap dan dinginnya malam, rumah kecil di pinggir desa menjadi sasaran. Teriakan dan makian memenuhi udara. "Kalian pembawa sial, desa ini menderita karena kalian," teriak seseorang. Tanpa sempat membela diri, kedua orang tua gadis kecil itu dihajar tanpa ampun. Teriakan mereka tenggelam dalam amukan massa. Tubuh mereka tergeletak tak bernyawa di halaman rumah yang hangus. Di sudut rumah yang gelap dan penuh asap, gadis kecil itu gemetar, bersembunyi di balik tumpukan jerami. Matanya membelalak, menyaksikan kengerian yang tak seharusnya dilihat anak seusianya. Air matanya mengalir tanpa suara. Pagi harinya, di antara puing-puing rumah yang hangus, seorang pria mendekat. Dialah paman dari pihak ibu, satu-satunya keluarga yang tersisa. Dengan hati yang hancur, ia memeluk gadis kecil itu, membawa pergi dari tempat yang penuh kebencian. Tahun-tahun berlalu. Sang paman merawatnya penuh kasih, berusaha menjadi pelindung satu-satunya. Namun, takdir kembali kejam. Suatu hari, paman yang dicintainya meninggal dalam kecelakaan di hutan. Gadis itu kini benar-benar sebatang kara. Warga desa yang masih terjerat takhayul dan kebencian menolak mengurusnya. Bisikan lama kembali terdengar. Dia pembawa petaka, sama seperti orang tuanya. Tak ada tempat baginya di desa. Pada suatu malam, tanpa belas kasihan, warga menyeret gadis itu ke pinggir hutan dan meninggalkannya sendirian. Dalam kegelapan dan dinginnya malam, ia terduduk lemah, tubuhnya menggigil. Dari balik kegelapan, sepasang mata tajam mengawasinya. Seekor harimau besar muncul perlahan dari semak, bulunya berkilau diterpa cahaya bulan. Gadis kecil itu menahan napas, pasrah pada nasib. Namun, harimau itu tak menerkam. Ia hanya duduk diam, menatap sang gadis dengan tatapan yang dalam. Seolah mengerti, harimau itu mendekat, lalu berbalik, seakan mengajak gadis itu mengikuti. Dengan sisa tenaga, gadis kecil itu berjalan tertatih di belakangnya. Hutan yang gelap kini menjadi rumah baru, di bawah perlindungan sang harimau. Tahun demi tahun berlalu, gadis kecil itu tumbuh menjadi wanita muda yang tangguh. Namanya Lisa. Ia hidup di tengah hutan, dibesarkan oleh seekor harimau yang melindunginya sejak kecil. Hutan telah menjadi rumahnya, dan ia belajar bertahan hidup dari alam dan makhluk-makhluk liar di sekitarnya. Namun, luka masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Di sisi lain desa, seorang pemuda bernama Jaka baru saja menetap bersama keluarganya. Mereka adalah pendatang baru yang mencoba membangun kehidupan di desa itu. Berbeda dengan warga desa lainnya, Jaka memiliki hati yang tenang dan pikiran terbuka. Ia sering masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar, atau sekadar menikmati ketenangan alam. Suatu hari, saat Jaka tengah mengumpulkan kayu, ia merasakan sesuatu yang mengawasinya. Di balik semak, Lisa memperhatikan dengan waspada.
Ia belum pernah melihat manusia sejak diusir dari desa. Ketakutan bercampur rasa ingin tahu menguasai dirinya. Hari berganti dan hujan pertama mulai turun membasahi tanah. Lisa menyadari ada yang tidak beres. Retakan kecil di lereng gunung semakin lebar. Pohon-pohon besar yang dulunya berdiri kokoh kini tumbang. Lisa dan harimau sering mengamati perubahan ini. Ia tahu, hujan yang terus turun akan membawa bencana besar. Lisa termenung di tepi hutan, memandangi awan hitam yang menggantung di langit. Tanah di bawah kakinya bergetar halus. Ia mengingat bagaimana warga desa dulu menebangi hutan tanpa peduli. Alam kini berbalik marah. Jaka, yang kebetulan melihat Lisa dari kejauhan, mendekat perlahan. Ia memperhatikan Lisa yang terlihat gelisah. Perlahan, rasa penasaran Jaka tumbuh, bukan hanya karena rasa ingin tahu, tapi juga karena pesona Lisa yang berbeda. Ia melihat bagaimana Lisa berinteraksi dengan harimau, penuh kasih dan ketulusan. Suatu malam, Jaka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Lisa. Ia bertanya kepada beberapa warga desa, namun hanya mendapatkan tatapan sinis dan cerita miring. Warga masih percaya bahwa Lisa adalah kutukan desa, gadis pembawa sial yang telah menghancurkan keluarganya sendiri. Pagi itu, Jaka kembali ke hutan, membawa beberapa buah yang ia kumpulkan di sepanjang perjalanan. Ia melihat Lisa duduk termenung di bawah pohon besar, seolah menyatu dengan alam. Jaka mendekat perlahan, memastikan langkahnya tidak mengejutkan Lisa. Aku sering mendengar cerita tentang seorang gadis yang dibuang ke hutan dan tak pernah kembali. Gumam Jaka, suaranya pelan namun jelas. Lisa mendongak, matanya tajam namun menyiratkan kesedihan. Jaka melanjutkan, warga desa bilang kau adalah kutukan. Mereka percaya kau sudah lama mati, dimangsa harimau di balik gunung. Tapi kau di sini, hidup. Aku ingin tahu siapa kau sebenarnya. Lisa terdiam, menatap jauh ke dalam hutan. Napasnya berat, namun ia tak menjauh. Jaka duduk perlahan di dekatnya, menjaga jarak. Aku tak percaya mereka. Aku ingin tahu dari dirimu, bukan dari cerita mereka. Lisa menarik napas panjang, seolah berusaha mengumpulkan keberanian. Dalam heningnya hutan, ia akhirnya berbisik. Aku Lisa, dan aku bukan kutukan seperti yang mereka katakan. Jaka menatapnya dengan sungguh-sungguh. Tanpa banyak kata, ia tahu. Inilah awal dari kisah yang lebih besar. Lisa menunduk, keraguan masih membelenggunya. Ia ingat betul bagaimana desa memperlakukannya dulu. Namun, di hadapannya kini berdiri Jaka, seseorang yang tidak ia kenal, namun menunjukkan keberanian dan ketulusan yang belum pernah ia temui. Jaka melangkah mendekat dengan tenang, matanya penuh keyakinan. Izinkan aku membawamu ke desa. Aku akan menjagamu. Mereka harus tahu kebenaran. Lisa mengangkat wajahnya perlahan, menatap Jaka sejenak. Dalam hatinya, keraguan dan harapan bertarung. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Meski rasa takut masih membayang, ada secercah keyakinan dalam diri Lisa, bahwa ini mungkin langkah untuk mengubah segalanya. Lisa ragu, namun dalam hatinya, ia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara. Ia menatap harimau kesayangannya, lalu mengangguk pelan. Baiklah, tapi kita harus hati-hati. Saat tiba di desa, suasana mendadak menjadi tegang. Warga yang tengah beraktivitas terhenti, mata mereka tertuju pada Lisa yang berjalan di samping Jaka. Tatapan penuh kebencian dan ketakutan menghujani Lisa. Bisikan-bisikan lirih perlahan berubah menjadi gumaman keras yang dipenuhi cemoohan. Seorang pria tua dengan suara gemetar menunjuk ke arah Lisa. Itu dia, gadis yang dulu dibuang ke hutan. Aku pikir dia sudah dimangsa harimau di balik gunung. Bisikan ketakutan segera menyebar di antara warga, berubah menjadi kemarahan yang membara. Tatapan mereka dipenuhi kebencian dan ketakutan. Warga saling berbisik menyebut nama Lisa, seolah-olah ia adalah pertanda buruk yang kembali menghantui desa. Dia pembawa sial, kenapa dia kembali? Teriak seseorang dari kerumunan. Dalam hitungan detik, amarah yang lama terpendam meledak.
Warga berkerumun, mengelilingi Lisa dan Jaka. Tatapan yang penuh kebencian berubah menjadi tindakan brutal. Batu dan kayu dilemparkan tanpa ampun. Lisa menahan sakit, tubuhnya dihujani lemparan dan makian. Luka lama yang ia pendam seakan kembali menganga, mengingatkan pada malam kelam ketika ia dan keluarganya dihancurkan. Jaka berusaha melindungi Lisa, namun pukulan dan tendangan tak terhindarkan. Ia tersungkur di tanah, tubuhnya penuh luka. "Cukup, dia bukan seperti yang kalian pikirkan," teriak Jaka, namun suaranya tenggelam dalam kerumunan. Lisa tersungkur, darah mengalir dari pelipisnya. Tubuhnya lemah dan ia tak sanggup lagi berdiri. Perlahan, Lisa bangkit dan melangkah tertatih kembali ke hutan, tempat di mana ia merasa aman. Air matanya bercampur dengan tetesan hujan yang kian deras. Sementara itu, Jaka yang tubuhnya penuh luka hanya mampu menatap kepergian Lisa dengan rasa bersalah. Ia tak sanggup berdiri dan memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Dengan sisa tenaga, Jaka berjalan tertatih menuju rumah, menahan sakit di tubuhnya. Sesampainya di rumah, ibunya yang panik segera merawat luka-lukanya. Jaka terdiam, pikirannya masih dipenuhi bayang-bayang Lisa dan kebrutalan warga desa. Hujan di luar semakin deras, seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang lebih buruk tengah mendekat. Setelah kejadian brutal di desa, Jaka pulang dengan tubuh penuh luka. Namun pikirannya tak henti memikirkan Lisa. Rasa bersalah terus menghantui karena ia gagal melindunginya. Di tengah malam yang dingin, Jaka kembali ke hutan, berusaha mencari Lisa. Di tengah kabut tebal hutan, Jaka menemukan Lisa duduk termenung di bawah pohon besar. Wajahnya pucat dan tubuhnya masih penuh luka. Meski terluka, mata Lisa memancarkan keteguhan. Ia tahu bahwa gunung di belakang desa sudah rapuh. Hujan deras yang terus turun hanya tinggal menunggu waktu untuk membawa bencana. Lisa dan harimau telah lama mengamati retakan di lereng, mendengar tanah yang bergemuruh pelan. Insting mereka, yang terbiasa hidup di alam, menyadari tanda-tanda itu. Jaka yang melihat kegelisahan Lisa, mulai menyadari besarnya bahaya yang mengancam. Ia berpikir jika warga desa mengetahui ancaman ini, mungkin mereka akan menerima Lisa kembali. Namun, dari balik kegelapan, harimau muncul dengan tatapan tajam. Aumannya rendah, seolah menolak rencana itu. Harimau berdiri di antara Jaka dan Lisa, penuh kewaspadaan. Namun Lisa tetap tenang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa desa itu adalah tanah kelahiran orang tuanya. Meski penuh luka, ia tidak ingin melihat desa itu hancur. Lisa menenangkan harimau dengan lembut, menyadarkannya bahwa ia juga manusia yang punya tanggung jawab terhadap sesama. Dengan tekad yang kuat, Lisa dan Jaka melangkah kembali ke desa. Namun langkah mereka disambut dengan tatapan penuh kebencian. Warga desa kaget melihat kehadiran mereka yang dianggap membawa sial. Bisikan penuh rasa takut segera berubah menjadi amarah. Kerumunan warga kembali terbentuk, kali ini dengan lebih brutal. Mereka melemparkan batu dan kayu, memaki tanpa belas kasihan. Amarah yang selama ini terpendam meledak. Lisa berusaha bertahan meski tubuhnya mulai lemah. Jaka mencoba melindunginya, tapi jumlah warga terlalu banyak. Di tengah kekacauan, orang tua Jaka mencoba melindungi putra mereka. Namun amukan warga desa tak mengenal belas kasihan. Mereka pun ikut diseret dan dipukuli. Wajah-wajah yang seharusnya mengenal kebaikan kini dipenuhi kebencian membara. Lisa jatuh tersungkur, darah mengalir di pelipisnya. Jaka terbaring di tanah, tubuhnya penuh luka. Hujan mulai turun deras, seolah menjadi pertanda bahwa waktu sudah semakin menipis. Suara gemuruh dari gunung terdengar samar, menandakan bencana sudah di ambang pintu. Dalam hatinya, Lisa hanya ingin menyelamatkan mereka. Namun kebencian warga lebih besar dari rasa takut akan kematian. Alam sudah memperingatkan, tapi manusia memilih untuk buta. Langit semakin gelap.
Suara gemuruh dari gunung kian mendekat. Di tengah amukan warga yang terus memukuli Lisa dan Jaka, tiba-tiba terdengar auman keras yang menggetarkan tanah. Harimau itu muncul dari balik kegelapan, matanya menyala penuh amarah. Tanpa ragu, harimau menerjang kerumunan warga yang menganiaya Lisa dan Jaka. Suara jeritan dan teriakan panik terdengar saat harimau mencakar dan mengamuk, membuat warga berlarian ketakutan. Namun di tengah kekacauan itu, beberapa warga yang dipenuhi amarah menikamkan tombak ke tubuh harimau. Darah mengucur deras dari luka di tubuhnya. Harimau itu mengaum keras sekali lagi sebelum tertatih melangkah mundur, meninggalkan jejak darah di tanah. Lisa yang melihat harimau kesayangannya terluka, parah segera berlari mengejarnya ke dalam hutan. Air matanya jatuh tak terbendung. Dalam hatinya, ia tahu harimau itu telah mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya. Sementara itu, Jaka yang tubuhnya penuh luka bangkit perlahan. Dengan sisa tenaga, ia menarik kedua orang tuanya yang juga babak belur dan membawanya pulang ke rumah. Langkahnya berat, namun ia tahu harus menyelamatkan keluarganya terlebih dahulu. Lisa berlari menembus gelapnya hutan, mengikuti jejak darah yang menghitam di tanah basah. Hujan mengguyur deras, membasahi rambut dan tubuhnya, namun Lisa tak peduli. Suara auman harimau yang semakin lemah di kejauhan membuatnya panik. Langkahnya semakin cepat, menyusuri jalan setapak yang licin dan penuh lumpur. Di balik tebing curam, di mulut gua yang gelap, harimau itu tergeletak lemah. Nafasnya tersengal, darah terus mengalir membasahi tanah di sekitarnya. Tubuh besar yang dulu gagah kini lunglai, seolah menunggu akhir yang tak terhindarkan. Lisa berhenti di ambang gua, tubuhnya gemetar hebat. Matanya membelalak melihat harimau yang selama ini menjadi pelindung dan satu-satunya keluarga baginya. Tidak, gumam Lisa, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia berlari menghampiri, lalu jatuh berlutut di sisi harimau itu. Dengan tangan yang gemetar, ia memeluk tubuh besar itu, merasakan dinginnya bulu yang basah oleh darah dan hujan. Harimau itu membuka matanya perlahan, napasnya tersengal. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat kepala dan menyentuhkan hidungnya ke pipi Lisa. Sentuhan itu lembut, penuh kasih, seolah berusaha menenangkan Lisa di tengah kesakitannya. Sorot matanya yang lemah menatap Lisa dalam-dalam, seolah berbisik tanpa suara bahwa tugasnya menjaga dan melindungi Lisa telah selesai. Perlahan, matanya memancarkan ketenangan, seakan meminta Lisa untuk kuat dan melanjutkan hidupnya. Lisa terisak lebih keras, memegang kepala harimau itu dengan kedua tangan. "Jangan pergi, jangan tinggalkan aku tidak bisa tanpamu." Suaranya pecah oleh tangis. Harimau itu perlahan menutup matanya kembali, namun ekornya bergerak pelan, menyentuh lengan Lisa, sentuhan terakhir yang syarat makna. Air mata Lisa tumpah tanpa kendali. Suara tangisnya menggema di dalam gua, menembus dinding-dinding batu yang dingin. Ia menunduk, mencium kepala harimau itu, membisikkan kata-kata yang tercekat. "Kau satu-satunya yang aku punya, ibu bagiku." Lisa mengguncang tubuh harimau itu dengan putus asa. "Bangun, tolong bangun." Namun tubuh besar itu tetap diam, napasnya berhenti, dan harimau itu pergi untuk selamanya. Suara isak tangis Lisa semakin keras. Ia meraung di tengah heningnya gua, memeluk erat tubuh harimau yang sudah tak bernyawa. "Kenapa kau tinggalkan aku?" Suaranya parau, bergetar oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Dalam pelukannya, ia bergetar hebat, air matanya mengalir tanpa henti. Gua yang dulu menjadi tempat berlindung kini terasa begitu kosong dan dingin. Lisa merasa benar-benar sendirian, terputus dari satu-satunya makhluk yang mencintainya tanpa syarat. Di luar gua, suara gemuruh dari gunung semakin keras.
Hujan masih turun tanpa henti, seolah ikut berduka. Namun bagi Lisa, dunia telah berhenti. Ia hanya ingin tetap di sisi harimau itu, menahan waktu agar tak kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Dalam tangisnya, Lisa berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melindungi desa itu meski mereka telah menghancurkan hidupnya. Namun malam itu, Lisa hanya ingin berduka. Ia ingin tetap memeluk ibunya yang telah tiada, membiarkan air mata dan jeritannya menjadi saksi kehilangan yang terdalam dalam hidupnya. Isakan Lisa perlahan mereda saat kilat menyambar di langit, diikuti suara gemuruh petir yang mengguncang bumi. Lisa tersentak. Di tengah kesedihannya, pikirannya teringat pada Jaka yang masih berada di desa. Hatinya dipenuhi kecemasan. Ia tidak bisa membiarkan Jaka dan keluarganya menjadi korban bencana yang sebentar lagi akan terjadi. Dengan tubuh yang masih lemah, Lisa bangkit dan berlari menembus hutan. Hujan deras dan petir yang menyambar tak mampu menghentikan langkahnya. Setibanya di desa, Lisa melihat warga berkumpul di balai desa, saling berbisik dalam ketakutan. Namun, sebelum ia sempat mendekat, Jaka menariknya masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Jaka memandang Lisa dengan wajah cemas dan luka di tubuhnya. Ia tahu warga desa tidak akan mendengarkan Lisa. Mereka telah buta oleh ketakutan dan kebencian. Mereka bahkan menganggap hujan dan petir yang menggila sebagai kutukan, karena Lisa kembali ke desa. Ibunya Jaka muncul dari balik pintu, membawa selimut dan pakaian kering, lalu memberikannya kepada Lisa dengan tangan yang gemetar. Ayah Jaka berdiri di sudut ruangan, ragu dan bingung dengan apa yang harus dilakukan. Lisa menatap mereka, tubuhnya gemetar oleh dingin dan rasa takut akan bencana yang semakin dekat. Ia tahu tidak ada waktu lagi. Dengan suara lirih, ia meyakinkan mereka bahwa mereka harus segera meninggalkan desa. Jaka merasa putus asa, namun ia tahu Lisa berkata jujur. Air matanya jatuh saat ia memohon kepada orang tuanya untuk mempercayai mereka. Ia tidak ingin kehilangan keluarganya. Melihat ketulusan dan ketakutan di mata putranya, Ibunda Jaka akhirnya mengangguk pelan. Ayahnya menunduk, menahan berat di dadanya, dan akhirnya mengikuti keputusan itu. Malam itu, di bawah hujan deras dan petir yang mengguncang langit, mereka berempat meninggalkan desa. Langkah mereka berat, menyusuri jalanan licin menuju gua tempat Lisa dulu dibesarkan. Setibanya di gua, mereka mendapati tubuh harimau yang sudah tak bernyawa. Jaka jatuh berlutut di depan tubuh harimau itu, menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa harimau itu telah berjuang hingga akhir untuk melindungi Lisa. Lisa hanya berdiri terpaku, menatap harimau yang telah menjadi satu-satunya keluarganya selama ini. Tak lama kemudian, tanah mulai bergetar hebat. Suara gemuruh yang menakutkan terdengar dari kejauhan, disusul oleh suara retakan dan longsoran yang mengerikan. Suara batu-batu besar yang menggelinding dan pohon-pohon yang tumbang menyatu menjadi deru kehancuran yang menggema di seluruh lembah. Ibunda Jaka menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar hebat. Ayahnya terduduk lemas di lantai gua, wajahnya pucat pasi. Mereka hanya bisa berpelukan, mendengarkan suara kehancuran yang mendekat tanpa daya. Suara longsoran berlangsung sepanjang malam. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berdoa dan menahan napas. Hujan terus mengguyur, seolah-olah alam sedang meluapkan kemarahannya. Pagi harinya, hujan mereda. Udara terasa dingin dan sunyi. Kabut tebal menyelimuti hutan. Dengan langkah berat, mereka berjalan kembali menuju desa. Pohon-pohon tumbang dan batu-batu besar berserakan di sepanjang jalan. Sesampainya di tempat di mana desa berdiri, hanya hamparan tanah kosong yang tersisa. Desa itu telah rata dengan tanah. Tak ada satupun bangunan yang berdiri. Tak ada suara. Hanya sunyi yang membekap. Ibunda Jaka jatuh berlutut, tubuhnya bergetar hebat. Air mata mengalir di pipinya. Ayah Jaka hanya bisa berdiri diam,
Wajahnya kosong. Jaka berdiri terpaku, matanya nanar menatap kehancuran di hadapannya. Lisa menutup matanya, membiarkan angin membawa rasa sakit yang menyesakkan dadanya. Di hadapan kehancuran itu, mereka menyadari bahwa alam telah mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Hanya mereka yang tersisa, menyaksikan sisa-sisa keserakahan dan kebencian yang kini terkubur di bawah tanah. Perlahan, mereka kembali ke gua tempat harimau beristirahat. Dengan hati yang berat, mereka menggali tanah di sisi gua. Lisa memeluk tubuh harimau itu untuk terakhir kalinya sebelum menutupinya dengan tanah. Air matanya jatuh tanpa henti saat tanah mulai menutupi sosok yang selama ini melindunginya. Dalam keheningan, mereka menundukkan kepala, membiarkan angin membawa doa dan rasa kehilangan mereka. Usai pemakaman sederhana itu, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa tinggal di tempat itu lebih lama. Dengan langkah berat, mereka meninggalkan gua dan berjalan menjauh, mencari kehidupan baru di tempat yang jauh dari desa itu. Langkah mereka mungkin berat, tetapi di hati mereka tumbuh tekad untuk memulai kembali, membawa luka dan kenangan, namun juga harapan akan masa depan yang lebih baik.